sahabat Nova, ini kayak nggak bersemangat ya karena bahasannya hari ini di video versus kita akan bahas yang lagi rame ya. Ya kalau Ada misalnya banyak perselingkuhan yang terjadi di kalangan artis. kayak kita bahkan tidak menyangka bahwa hal itu bisa terjadi terhadap pasangan ini Gitu ya. kok bisa gitu loh. Karena sebenarnya tapi ya gimana ya, karena menurut penelitian pun iya, ada penelitian yang dilakukan oleh Journal of Social and Personal Relationship. Ini mengungkapkan kalau sebanyak 42% orang dewasa berkesempatan untuk selingkuh. Bayang, kayak hampir setengah populasi apakah manusia. pasangan yang kamu temukan itu termasuk dari 42% orang dewasa itu? Tapi kalau misalnya jadi mikir sih, kayak dengan banyaknya kasus perselingkuhan ini, ya mungkin bisa jadi kadang perempuan yang jadi korbannya atau mungkin laki-laki yang jadi korbannya. Itu nggak bisa dipungkiri ya, Iya. ada aja. Tapi kalau misalnya aku jadi berpikir, kalau misalnya kita amit kalau punya pasangan dan diselingkuhi, kira-kira bakal maafin atau ninggalin ya? Maksudnya kayak ada kan banyak, ada dua. Ninggalin lah. Ninggalin. Tapi bisa aja tuh kayak dia tuh nggak sengaja gitu loh. Jadi Nggak sengaja. bisa. Atau mungkin kita terlalu cinta sampai memaafkan gitu ya. Iya, jadi Ada bisa dua dimaafin sih. Posisi di dua keadaan yang berbeda. Iya. Bisa jadi ada dua pilihan, dan hari ini kita akan membahas Soal apakah kamu pilihan memaafkan atau meninggalkan. Kalau gitu. misalnya kamu diselingkuhin ini ya konteksnya Betul. ya, apakah kamu kita akan jadi korban gitu. Iya. Dan pasangan kita adalah pelaku. Wow, korban aduh. dan pelaku gitu ya. Nah, kalau seseorang itu memaafkan, itu kenapa? Ya nggak bisa dipungkiri, pasti kalau misalnya kita diselingkuhin sakit banget tuh. Namanya kita percaya sama orang, tapi orang tersebut pergi dengan orang lain dan menyanyiakan kepercayaan yang udah kita kasih ke dia. Betul. Pasti udah sakit banget gitu kan. Tapi kadang nggak bisa dipungkiri juga bahwa rasa sayang kita, rasa peduli kita itu lebih besar, dan kayaknya dia itu selingkuh karena ada masalah internal yang terjadi dari kita dulu deh. Sehingga bisa aja kita memaafkan pasangan ini dengan harapan kita bisa memperbaiki hubungan ke depannya. Oke, karena merasa Gitu. bahwa mungkin itu sebagai pelarian atau sesuatu yang disebabkan oleh masalah internal, dan kemudian kita memaafkan karena ingin mengubah atau memperbaiki hubungan ini. Iya, gitu iya, ya. kayak bisa aja mungkin dia selingkuh karena kita mungkin terlalu jutek, atau kita terlalu ignoran sama dia, atau kita nggak terlalu peduli terhadap apa yang dia lakukan terhadap kita. Oke, dan di luar itu pun bisa jadi kita memang yakin dan percaya bahwa pelaku selingkuh tersebut dia benar-benar merasa bersalah dan kemudian emang benar-benar ingin memperbaiki hubungan itu. Iya, karena kadang mungkin yang si pelaku selingkuh ini dia memang cuman kayak mau looking for a fresh air gitu aja. Maksudnya mungkin lagi jenuh, tapi dia nggak mau juga ninggalin pasangannya karena mungkin memang sudah terlalu lama, sudah terlalu kenal dekat, sudah terlalu dalam tahu soal si pasangan dan ini. sebenarnya yang memang dia butuhkan itu ya cuma pasangannya sebenarnya, cuma mungkin ada momen dimana dia hilaf lah gitu ya. Iya, tapi jadi itu alasan ya, maksudnya alasan seseorang yang memaafkan pasangan yang berselingkuh. Tapi nih ya, di sisi lain seseorang yang meninggalkan itu dari Personality and Social Psychology Bulletin itu tuh udah ngasih tahu kalau sebenarnya memaafkan pasangan yang berselingkuh itu justru berdampak buruk bagi hubungan. Kayak kalaupun tadi kita berargumen itu akan berusaha memperbaiki hubungannya, itu justru sudah ada penelitiannya dalam bulletin itu yang mana harus ditinggalkan karena pelaku dapat mengulangi perbuatannya dengan bahkan ketika dimaafkan, kemudian dia merasa dimaafkan, itu akan berpengaruh kemudian kepada perilaku psikologis dan juga bahkan kekerasan fisik. Jadi kayak dia merasa lebih dicintai, mungkin kayak dia ya udahlah. Jadi lebih superior gitu ya. Iya gitu. Dan seseorang yang udah selingkuh itu udah pasti akan konsekuensinya ya menyakiti pasangannya. Dan ketika pasangannya memaafkannya, dia merasa aku dimaafkan nih meskipun menyakiti pasanganku. Dan menyakiti hal lainnya memungkinkan terjadi setelah dia dimaafkan dalam hal selingkuh.
Jadi kayak ya udahlah, orang udah dimaafin ini kan bisa lah ngelakuin lagi, toh dia juga memaafkan. Aduh gimana ya, apalagi kalau misalnya dia berselingkuh karena hatinya sudah berubah gitu. Aduh. Ya hati sudah berubah, dan ketika pun dia minta maaf itu cuma karena dia sadar dia selingkuh, bukan karena dia sadar dia salah. Dan akhirnya ya itu bisa jadi cuma kebohongan sebelaka aja. Ya kayak cuma nih kayak formalitas gitu loh, kayak maaf ya gue selingkuh, gue janji gak akan ulangin lagi. Maaf ya sayang, aku selingkuh. Tapi cuma karena dia sadar dia selingkuh, tapi dia nggak sadar itu salah dan harus memperbaiki hubungannya. Dan ya itu kebohongan gitu sebenarnya. Iya. Secara nggak langsung apa permintaan maafnya dia tuh nggak tulus. Iya betul. Maksudnya nggak genuinely dari hatinya dia gitu loh. Dan nggak yang effort untuk memperbaiki hubungannya dia. itu. Ya kenyataannya bisa. Ya bisa jadi, tapi bisa aja tuh ya. Tapi ini juga cukup banyak terjadi. Argumentatif ya. Kalau misalnya seseorang yang memaafkan juga bisa. Cukup gitu. banyak terjadi karena misalnya ini kasusnya kalau kita ambil dari orang yang berselingkuh tapi sudah berkeluarga. Oke. Itu Salah lebih rumit satu lagi sih memang. Iya, kalau pacaran kan tinggal kayak ya oke lah, kalau misalnya mau ditinggalin Belum toh terikat pacaran apa gitu iya. ya. Tapi kalau yang udah menikah biasanya tuh salah satu alasan yang sangat berat untuk meninggalkan pasangan adalah anak. Kalau udah punya anak atau kalaupun belum punya anak pun kayak hubungan dia dengan keluarga. Mertua kayak gitu kan agak complicated iya, karena jadi menjalani hubungan akhirnya bukan cuma antara korban dan pelaku, tapi sekeluarga gitu. Jadi kayak kita tahu lah kalau misalnya anak orang tuanya ribut aja kan udah kayak yang aduh gimana ya, gitu iya kayak berusaha ingin mendamaikan gitu. Iya, tapi kalau misalnya selingkuh harus pisah berarti kan beban emosional yang didapatkan si anak ini jauh lebih banyak, lebih menyakitkan lagi, sehingga kadang pasangan yang berselingkuh ini, si orang tuanya ya, pasangan yang berselingkuh ini memilih untuk kayak ya udah oke, kita bisa ngebenerin ini nih, kita bisa kok ngelanjutin ini for the sake of anak gitu, atas nama anak gitu. Tapi ya memang hubungannya jadinya kayak awkward atau bahkan in a sampai way toxic. Iya. Kayak mereka saling memaafkan. Tapi jalannya tuh kayak udah nggak sejalan gitu loh, udah nggak lurus aja. Karena gitu kan. Tujuannya bukan untuk hubungan mereka, tapi untuk anak. Jadi ya sebenarnya in a way memaafkan juga punya banyak in a way memaafkan juga punya banyak pertimbangan, tapi meninggalkan juga pertimbangan yang bisa ditimbangkan gitu. Karena kalaupun kita abis meninggalkan nggak mungkin kita bisa yang kayak langsung I'm free gitu. Nangis-nangisnya banyak. Iya, nangisnya dulu. Kayak sekarang yang aku lagi lihat story-story yang korban-korban gitu kan. Untuk mengatasi itu ada nggak sih cara bijak kita untuk bisa menghadapi pasangan yang selingkuh? Sebenarnya ada. Kalau amit-amit ya sahabat Nova, kalau lagi nonton amit-amit juga ya. Amit-amit kalau misalnya pasangan sahabat Nova selingkuh, sebenarnya kalau kita merujuk dari halaman marriage, itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika kita tahu pasangan kita selingkuh. Oke, apa tuh? Yang pertama adalah, ini sebenarnya agak sulit sebenarnya untuk dilakukan di real life ya. Kalau memang ngomong kan teori kan kita A+ ya, tapi kalau praktek kan remedial gitu kan. Tapi sebenarnya salah satu cara yang bisa dilakukan sahabat Nova ketika tahu pasangannya selingkuh adalah chill. Tenang dulu, calm down, kendalikan emosi, jangan gerabak-gerubuk, karena seperti yang kita tahu keputusan yang diambil saat marah itu belum tentu ujungnya baik. Betul, iya sih. Bisa jadi itu berdampak sangat buruk nantinya, walaupun sekarang nggak berasa, tapi nantinya bakal kelihatan kayak ngapain ya gue marah-marah kayak kita gitu. Chill itu juga bisa untuk memastikan bukti-bukti perselingkuhan pasangan kita yang valid supaya bisa dijadikan alasan yang kuat untuk tadi kita mengambil keputusan either memaafkan atau meninggalkan. Kayak walaupun kayak kita chill, gue tahu nih berarti pasangan kita selingkuh, tapi ada nggak ya bukti valid yang bisa membuat dia akhirnya ngaku kalau iya aku selingkuh, yang kayak gitu tuh biar tidak ada celah untuk mengecoh kan, akhirnya itu bisa jadi perdebatan dan kemudian bahkan toksik ya, jadi hubungannya jadi toksik gitu kan. Terus kalau misalnya udah chill, udah dapat bukti-bukti, ini kan biasanya cewek-cewek kan jadi FBI gitu kan kalau misalnya tahu pasangan selingkuh kan. Abis itu penting juga ini untuk quality time. Bukan quality time untuk having fun, tapi quality time untuk menyadari bahwa diri kamu tuh worth it. Ketika kamu diselingkuhi, percayalah kesalahannya bukan ada di kamu sepenuhnya. Itu yang kayaknya harus sahabat Nova highlight gitu. Karena biasanya seseorang yang sudah diselingkuhi itu akan merasa dirinya kurang. Betul. Kayak kenapa sih lo selingkuh dari gue kurangnya apa gitu. Betul, kan. itu. Padahal ya belum tentu
korban atau kitanya itu kurang, tapi ya dia aja yang nggak merasa cukup. Iya benar. Jadi kamu worth it, sahabat Nova. Kalau kamu diselingkuhi ya, kamu tuh worth it, kamu tuh layak untuk dicintai oleh orang yang memang layak. Dan harus menyadari juga kalau memang dia selingkuh berarti dia bukan jodoh kamu aja, gitu gak sih? Kayak ya, tapi itu nggak bisa aja gitu ya. Iya sih, memang prosesnya itu it takes a long time. Nah, quality time itu juga untuk mengutarakan perasaan satu sama lain lah ya, kalau misalnya dengan pasangan. Dan setelah meluapkan isi perasaan masing-masing, marah-marah ya kan. Berikutnya ya memutuskan tentang memperbaiki hubungan ini, atau ya saling memaafkan. Tapi atau kalau misalnya kesalahannya kita sebagai korban mungkin tidak bisa menerima, ya tinggalkan. Dan kalau misalnya pun sudah ditinggalkan, ini sangat amat susah sebenarnya sahabat Nova. Tapi untuk menjaga hubungan yang baik terhadap semua orang, biar kita juga nggak terlalu yang kayak sentimen sama banyak orang, relakan kepergiannya, tapi kita juga merelakannya tuh dengan kayak oke, kita teman aja, atau kayak oke, memang kalau misalnya kita nggak bisa kontak-kontakan lagi, ya udah putus kontak. Tapi seenggaknya pisahnya tuh bukan yang barbar yang kayak harus maki-maki atau yang kayak gimana, itu kan malah jadi ninggalin bekas luka juga kita kan sendiri gitu ya. Iya, dan jadi apapun keputusan akhirnya, ini udah disebutkan juga di laman marriage yang tadi kita sebutkan, bahwa sebelum memaafkan orang lain, memaafkan orang yang pelaku selingkuh itu, kita harus memaafkan diri kita sendiri. Betul. Kayak oke, aku memaafkan diriku untuk tidak bertahan kepada orang yang menyelingkuhi aku, atau bahkan memaafkan diriku karena aku memaafkan orang yang selingkuh gitu. Betul. Jadi maafkan diri sendiri dulu, baru maafkan orang yang selingkuh itu. Betul. Kamu harus menyadari bahwa diri kamu itu worth it dan sangat punya value yang cukup besar, sehingga kamu nantinya ketika mencoba untuk proses selanjutnya atau proses terakhir yaitu move on, kamu bisa lebih pede, kamu bisa lebih yakin bahwa sebenarnya kamu tuh nggak salah kalau jadi korban selingkuh. Dan gitu. Perselingkuhan yang dilakukan itu tidak menjadi trauma gitu ya. Iya, jadi kamu nggak yang keinget terus, kayak itu bagian dari pembelajaran hidup gitu, kayak ya emang lagi zong aja gitu, ketemu pasangan gitu, yang aneh nah, gitu. Menurut psikologi Ratih Ibrahim, ini dikutip dari laman Kelas Cinta, baik itu hubungannya berlanjut atau putus pasca perselingkuhan, sebaiknya kita harus bisa berubah atau itu move on. Move on kalau misalnya kita memaafkan, itu bukan berarti kita harus berpindah dari orang lain gitu, dari cari pelarian gitu ya. Enggak, ya itu berarti kita melangkah ke hubungan yang lebih sehat, betul, ke hubungan yang merasa cukup satu sama lain, sehingga nggak ada yang akhirnya selingkuh. Atau kalau misalnya kamu belum berani untuk membuka hatimu lagi, ya memperbaiki diri dulu, healing aja, lah bahasanya, healing dulu aja. Nggak semua hal harus buru-buru gitu. Jangan sampai itu jadi luka batin. Betul, gitu ya. Betul. Itu dia sahabat Nova. Kalau misalnya sahabat Nova kira-kira amit-amit ya ini terjadi ke sahabat Nova, jangan sampai. Tapi mungkin ada yang pernah merasakan jadi korban selingkuh. Apa yang waktu itu kamu lakukan sahabat Nova? Apakah kamu memaafkan atau meninggalkan? Saat itu terlalu mengambil keputusan gitu kan? Boleh dong curhat-curhat ya di bawah ya. Iya, nanti kita baca-bacain juga. Ikutan curhat juga. Curhat. Tapi kalau misalnya sahabat Nova penasaran dengan banyak perdebatan yang mungkin netizen cukup rame juga nih diperbincangkan, bisa nih sahabat Nova nonton playlist versus di yang situ ada di YouTube Nova. Dan kamu juga bisa mendapatkan update terbaru di nova.id dan tabloid Nova terbaru. See you sahabat Nova. Bye bye.